Sebanyak 3 warga negara asing turut jadi korban tewas dalam insiden jatuhnya helikopter BK-117D3 di wilayah Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang hilang kontak pada Senin 1 September lalu. Adapun tim SAR saat ini sudah berhasil mengevakuasi seluruh korban yang berjumlah 8 orang. Untuk diketahui helikopter tersebut berangkat dari Tanah Bumbu menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jurnalis Banjarmasin Post Nurholis Huda akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Huda. Ya, selamat sore. Baik, Huda bisa disampaikan bagaimana tadi hasil rilis dari Basarnas dan juga KNKT terkait dengan operasi pencarian helikopter? Ya, dapat kami laporkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hari ini tadi, tepatnya pada Jumat 5 September, di VIP Lanut Samsudin Nur, sudah operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap helikopter jenis Airbus PKRGH yang hilang kontak di wilayah hutan Mentewe Tanah Bumbu Kalsel itu resmi ditutup. Sebab awak dan bangkai dari helikopter sudah ditemukan dan dievakuasi semuanya ke Banjarmasin. Dan penutupan itu disampaikan langsung oleh Iputu Sudayana selaku Kepala Basarnas Banjarmasin di CIP Lanut Samsudinur tadi. Dan dari penutupan operasi ini uh, setidaknya memakan waktu sekitar 4 hari ya untuk pencarian dan pada hari ketiga ditemukan dan untuk hari keempat akhirnya operasi ini ditutup setelah ditemukan semua. Dan yang cukup menarik tadi dapat kami laporkan bukan hanya sekedar penutupan tapi ada penyerahan black box atau kotak hitam yang juga ditemukan oleh tim Basarnas kepada KNKT. Nah, dari pantauan kami di lapangan, black box atau kotak hitam dari helikopter yang jatuh dan hangus terbakar itu juga ikut hangus ya dan terbelah menjadi dua. Dan kotak hitam itu diserahkan oleh Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama PRI Yudi Bramantyo kepada KNKT yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Oni Surjo Wibowo selaku investigator keselamatan udara KNKT yang dilangsungkan di VIP Lanut Samsudin Nur. Kata mereka dari black box ini kemudian akan dianalisis dan pemeriksaan awal primary dilakukan investigasi. Kemudian dalam waktu 1 bulan ya, dari 1 bulan itu mereka wajib melaporkan laporan awal atau primary, kemudian primary report itu yakni isinya adalah fakta yang ditemukan oleh investigator KNKT yang datang ke lokasi ini, kemudian informasi dari Basarnas dan seluruh potensi SAR gabungan yang ada berkaitan dengan kecelakaan diserap di bagian satu. Itu primary report yang harus disampaikan ke KNKT. Kemudian dari KNKT itu juga akan mendownload data dari yang ada di black box atau kotak hitam, yakni berisi cockpit voice data recorder dan flight data recorder. Nah, itu nanti hasilnya akan digabungkan dan kemudian akan dilakukan investigasi dan analisa yang hasilnya nanti diperkirakan akan memakan waktu hingga 12 bulan atau 1 tahun karena juga ini memerlukan waktu kata mereka dan juga melibatkan pihak asing karena juga harus ada notifikasi dari pihak karena ada pihak keluarga negara asing yang terlibat dalam awak di heli yang terjatuh dan dinyatakan meninggal. Diketahui ada 8 orang di awak helikopter tersebut yang jatuh di hutan Tewe
yang 3 diantaranya itu uh, merupakan warga negara asing, yakni Mark Warren asal Amerika, Santa Kumar dari India, dan Claudine Cuito warga Brasil. Demikian, Mbak, Baik. sudah dapat kami laporkan. Baik, Huda, lalu helikopter ini berangkat dari Tanah Bumbu menuju Palangkaraya. Apakah dari pihak Basarnas atau dari pemerintah dari Kalsel sendiri sudah mengungkapkan apa tujuan rombongan helikopter tersebut? Ya, uh, dari pihak resmi termasuk gubernur yang di sini disampaikan bahwasanya untuk tujuan apa kepentingan dari pesawat helikopter Yastindo Air atas kedatangannya di Kota Baru menuju ke Kalteng itu belum diketahui secara resmi ya. Nah, hal ini juga di laman resmi Yastindo Air juga menjelaskan perusahaan ini memiliki jejak panjang rekaman industri penerbangan charter. Artinya ini pesawat ini disewa oleh orang untuk kepentingan sesuatu begitu. Dan informasi dari sumber lapangan yang kami dapatkan itu bahwasanya untuk kegiatan HTI atau hutan industri yang ada di Kalimantan Tengah dengan menggunakan pesawat charteran dari milik Airsindo ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Banjarmasin Pos Nurhalis Huda melaporkan terkait dengan update terbaru terkait dengan helikopter jatuh di Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Untuk kepentingan ini kan kami mungkin tidak bisa menyampaikan karena ini adalah charteran. Charteran kayak heli ini charteran, dia hanya muter dari Kalteng ke Tanah Bumbu ke balik lagi ke Kalteng. Nah, jadi dalam rangka apa? Kita tidak bisa menerawang saat ini karena belum ada kejelasan dari pihak perusahaannya untuk menyampaikan. Jadi yang jelas setelah kejadian itu kita langsung menindaklanjuti rapat dan Basarnas dan TNI Polri langsung berangkat untuk mencari heli terjatuh. Jadi sampai saat ini belum ada kabar kepastian itu dalam rangka apa. Dan jadi untuk apa tadi itu? Yang satunya? Oh, data keluarga juga sampai saat ini kita belum ada izin keluarga karena keluarga yang sudah datang nanti apakah keluarga mengizinkan untuk disampaikan apa tidak. Jadi saat ini belum kita mengetahui ini dari mana saja karena belum diidentifikasi lagi yang terbakar ini dari mana, yang belum terbakar dari mana. Jadi 8 itu satu pilot, satu pilot, kemudian satu teknisi, kemudian 6 penumpang. Dari 6 penumpang itu ada 3 warga negara asing seperti disampaikan Bapak Gubernur tadi, dari Australia, kemudian dari India, dan satunya dari Brasil. Dan di samping itu juga kemarin sore kita berhasil menemukan black box dari heli ini, dan itu mungkin tadi pagi yang sudah kami amankan kepada tim dari KNKT karena yang punya kewenangan langsung melakukan setiap kecelakaan yang terjadi dari tim KNKT ini sudah kami serahkan ke KNKT. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan. Tim DVI Polda Kalsel saat ini tengah melakukan proses identifikasi terhadap 8 korban insiden jatuhnya helikopter di kawasan hutan lindung Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dari 8 jenazah, 5 diantaranya relatif utuh, sedangkan 3 lainnya sulit dikenali karena terbakar. Untuk proses identifikasi, tim DVI melakukan pencocokan data antemortem atau data sebelum kematian dengan data postmortem atau data fisik setelah kematian. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk validasi sebelum jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga. Jurnalis Banjarmasin Pos Rifki Sulaiman akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Ya, selamat sore Tribuners sekalian. Bersama saya Rifki Sulaiman, wartawan Banjarmasin Pos dari Tribun News juga. Saya melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, tepatnya di depan instalasi forensik DVI Polda Kalsel. Jadi tadi malam tepat pukul 2:44 WITA,
8 jenazah korban kecelakaan helikopter tipe BK117D3 milik ACE Indo Air tiba di rumah sakit ini. Kedatangan jenazah dilakukan dengan 6 unit ambulans milik Pemkab Tanah Bumbu yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian, Basarnas, serta tim medis. Setibanya di rumah sakit, jenazah langsung dibawa ke ruang instalasi forensik. Seluruhnya terbungkus kantong mayat berwarna oranye dan satu persatu dipindahkan oleh tim medis serta anggota kepolisian yang telah bersiap lengkap dengan alat pelindung diri. Proses ini berlangsung hening namun penuh kehati-hatian, mengingat kondisi beberapa jasad sudah tidak utuh akibat kebakaran saat helikopter terjatuh. Di rumah sakit ini, tim DVI Polda Kalsel langsung bekerja melakukan pemeriksaan postmortem. Proses ini dilakukan untuk mencocokkan kondisi fisik jenazah dengan data antemortem yang telah dikumpulkan dari pihak keluarga. Identifikasi sangat krusial agar setiap korban bisa dipastikan identitasnya sebelum diserahkan kembali kepada keluarganya masing-masing. Pagi tadi di tempat yang sama digelar konferensi pers bersama jajaran Basarnas, TNI Polri, serta pemerintah daerah. Dalam konferensi itu dijelaskan bahwa lokasi helikopter berhasil ditemukan setelah 3 hari pencarian yang terkendala cuaca buruk dan medan hutan yang lebat. Helikopter charteran ini sebelumnya hilang kontak pada Senin pagi dalam penerbangan dari Kota Baru, Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengevakuasi 8 korban, terdiri dari 5 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing. Selain mengevakuasi jenazah, tim SAR juga berhasil menemukan black box helikopter yang masih dalam kondisi utuh. Alat perekam penerbangan ini telah diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk dianalisis lebih lanjut guna mengungkap penyebab jatuhnya helikopter. Untuk proses identifikasi jenazah, pihak kepolisian memastikan pemeriksaan akan berlangsung hati-hati. Bagi korban yang kondisinya masih utuh, identifikasi diperkirakan berlangsung lebih cepat. Namun untuk korban yang terbakar dan sulit dikenali, diperkirakan memerlukan waktu lebih lama, bahkan bisa sampai 1 minggu karena kemungkinan harus dilakukan tes DNA. Saat ini Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalsel menjadi pusat kegiatan penanganan pasca kecelakaan. Hingga seluruh proses identifikasi selesai, pihak berwenang belum menyampaikan secara detail mengenai identitas maupun profesi para korban tersebut. Sementara itu, keluarga korban telah berada dalam pendampingan psikologis dari tim Polri. Demikian laporan saya, Rifki Sulaiman, langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, mengenai perkembangan terbaru kecelakaan helikopter di Tanah Bumbu. Kembali ke studio, terima kasih. Tadi kan sudah disampaikan ini akan diteruskan untuk kami serahkan ke pihak forensik di DVI Polda Kalimantan Selatan untuk diidentifikasi lebih lanjut terkait korban. Ya, jelas itu aja. Gitu ya. Tadi Pak ada kendala Pak di lapangan Pak. Di lapangan Pak. Wah, kendala jelas ada ya. Medan yang jelas. Saya tadinya berharap mungkin medan, cuaca yang jelas itu hujan, kemudian juga medan kenapa kemiringannya hutannya masih lebat, kelembabannya tinggi, kemudian tinggian tebing itu 70 derajat itu mungkin jadi agak makan waktu lama dan menjadi kendala bagi tim evakuasi di belakang. Pak, black box udah ditemukan Black box Pak. Black box-nya sudah. Kapan ditemukannya Pak? Ya tadi siang. Ya. Pak, semua jasad sudah ditemukan Pak. Kalau semua sudah, yang jelas yang ada di situ sudah kita bersihkan semua. Ya. Pak, kondisi helikopter sendiri sebenarnya hancur. Ekornya masih utuh. Body Pak. Bodinya terbakar. Gitu ya. Oke. Penyebabnya masih belum tahu ya Pak? Kami tidak tahu nanti kalau masalah penyebab itu kewenangannya KNKT. Ya. Ini Pak, semua dari warga mana Pak sebenarnya Pak? Yang jelas ada datanya nanti, yang jelas warga negara Indonesia. Oke, sudah dihubungi keluarga korban berarti semua Pak? Sudah dari pihak semua sudah datang Pak? Itu ya, antemortemnya sudah. Semua sudah datang Pak untuk keluarga atau masih ada yang ditunggu? Sudah semua. Ya. Demikian ya. Ya, kita berdoa sama-sama, semoga Pak tim DV juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi. Pak Kabit, Pak Kabit. Yang pertama kita bersyukur dulu ya, ini sudah kita terima lengkap sesuai dengan data awal 8 orang ya, dan selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan postmortem. Di sini posisinya postmortem untuk melihat data korban ya, fisik yang saat ini ada.
ya yang akan kita lakukan pencocokan dengan data antemortem pada saat rekonsiliasi sehingga bisa kita tentukan untuk identifikasinya. Pak Kabit, apa benar 2 diantaranya itu kondisinya hangus Pak dan sulit dikenali begitu? Ini kita baru terima, nanti kita lihat dulu ya. Pak, dari antemortem sendiri sudah lengkapkah? Lengkapkah Pak atau gimana dari pihak keluarga? Ya, untuk data antemortem itu terus kita terima ya. Jadi walaupun sudah ada, tentu kalau misalnya masih membutuhkan data-data yang nantinya akan penting untuk pencocokan akan kita tampung atau kita gali terus. Itu rata-rata dari mana Pak warganya Pak? Sebagian besar dari Indonesia. Di Indonesia mungkin di mana Pak? Pulau apa Pak? Sulawesi. Dari ya nanti ada datanya itu. Yang jelas ada 3 warga negara asing ya. Masih. Terima kasih. Terus. Ya balas. Udah mundur Pak. Naik di baru punah. Langsung kita keluar. Makanya saya beberapa jenazah karena ini ada 8 bulan, baru di dalam 1 bulan ada 2 jenazah, 1 kantong juga ada beberapa jenazah karena kondisinya. Terus lagi. Jangan maju dengan tarikh dulu kita. Ini kayaknya jenazah yang utuh. Terus. Dalam 1 kantong bisa ada 2 ya. Belum. Ya. Kiri. Ya, terus. Ini 2 ya? 1 aja. 2 ya, Li? Berapa? 1 Pak. 1. Ada yang 2. Ini ada yang Ini ambulan terakhir. kantong ada yang mana sih? Belum tahu. Terus, gompang. Terus. Kayaknya nih. Mana tuh? Itu. Kotak hitam atau black box helikopter BK117D3 milik Estindo Air yang jatuh di kawasan hutan lindung Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan telah ditemukan. Basarnas kemudian menyerahkan black box helikopter ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT pada Jumat 5 September. Adapun saat ditemukan black box tersebut dalam keadaan hangus lantaran menempel di badan helikopter yang terbakar. Selengkapnya mengenai temuan black box helikopter ini akan dilaporkan oleh jurnalis Banjarmasin Post
Muhammad Fikri Syahrin. Selamat petang, Syahrin, bisa dilaporkan terkait dengan informasi lengkap soal black box helikopter ini? Ya, baik rekan Siska, terkait kondisi black box yang kemarin ditemukan oleh tim SAR gabungan yang beberapa instansi terkait dalam pencariannya terkait black box helikopter BK117D3 tersebut saat dibawa ke posko induk yang berada di Desa Emel Baru, RT 4, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, terlihat dalam keadaan sudah gosong ya, mungkin karena terpanggang saat api menyala saat kejadian terbakarnya helikopter tersebut. Nampak dipegang oleh rekan-rekan tim SAR ya, agaknya sangat senang ketika menemukan black box tersebut dalam keadaan utuh tanpa rusak atau mengalami kerusakan di dalam black box tersebut. Tidak ada seperti hancur atau bagaimana, tampak utuh seperti black box tanpa rusak lah intinya. Dan saat itu setelah dipinjam seperti piala ya bagi tim SAR gabungan, karena mungkin black box ini sebagai petunjuk penting bagi tim untuk mencari penyebab atau komunikasi terakhir dari tim yang ada di pesawat, dari helikopter tersebut, sehingga ini menjadi petunjuk penting untuk mencari sebab jatuhnya helikopter BK117D3 tersebut. Nah, pada Kamis malam tersebut juga, selain membawa black box, tim SAR gabungan juga membawa 8 jenazah atau penumpang dari helikopter tersebut yang memerlukan waktu evakuasi cukup lama ya, di mana tim berangkat dari sekitar jam 6 pagi sampai di titik lokasi sekitar jam 11 siang, karena memang untuk jalur yang ditempuh itu sangat sulit ya, karena jalur yang dipakai itu mendaki dan juga kemarin juga dipengaruhi oleh cuaca yang kebetulan juga sempat turun hujan dan udaranya di hutan tersebut juga dingin, sehingga itu menjadi kesulitan bagi tim SAR. Kurang lebih dari 10 jam ya proses evakuasi itu dilakukan, dan untuk hasilnya sekitar jam 10 malam lebih 30 menit itu semua jenazah sudah sampai ke posko, dan ketika di posko beberapa buah mobil ambulan telah siap untuk membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Banjarmasin. Sebelum dibawa juga para jenazah tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh tim Inapis dari Polres Tanah Bumbu. Sekian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Banjarmasin Pos Muhammad Fikri. Selamat bertugas kembali. Desember pada operasi SAR kecelakaan pesawat, satu pesawat helikopter yang lost kontak dengan registrasi BK117D3 PK RGH yang lost kontak di daerah Mentewe, Kabupaten Kota Tanah Bumbu. Hal yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September tahun 2025. Operasi SAR yang kita laksanakan selama 4 hari secara resmi, hari ini saya nyatakan ditutup. Pelaksanaan operasi SAR berlangsung dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Seluruh penumpang dan bodi pesawat sudah ditemukan dan telah berhasil dievakuasi. Untuk korban sebanyak 6 kantong ya, 6 kantong yang kita serahkan ke Bidokes Polda Kalimantan Selatan, dan
telah juga berhasil ditemukan black box dari pesawat tersebut. Saya selaku Submission Coordinator mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh potensi SAR yang terlibat dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, kemudian mahasiswa, masyarakat setempat yang telah bahu-membahu memberikan dukungan moral, doa, tenaga, material yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Atas karunia Tuhan, kita semua diberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Seluruh potensi SAR yang melaksanakan operasi SAR, baik dari unsur udara yang di backup penuh dari Lanut Samsudin Nur, kemudian dari Mabes Polri, dari pihak perusahaan, kemudian dari TNI Angkatan Udara, dari BNPB, kemudian unsur darat yang terdiri dari seluruh potensi yang ada di jajaran Polda Kalimantan Selatan, berasal dari Korem Antasari, kemudian dari Lanut Samsudin Nur, Lanal, kemudian BPBD, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Bupati, relawan semua yang membantu pelaksanaan operasi SAR ini, dan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang betul-betul mensupport pelaksanaan operasi SAR ini sehingga bisa berjalan dengan aman, lancar, dan seluruh korban bisa kita temukan, dan yang terpenting black box yang menjadi salah satu bukti yang nanti memberikan data-data terkait bagaimana kejadian itu terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili Bapak Kepala Basarnas selaku SC secara resmi menutup operasi SAR ini pada pukul 08.09 local time. Demikian pernyataan penutupan ini, semoga menjadikan kita semua menjadi memberikan pelajaran dari sebuah kegiatan operasi SAR yang kita laksanakan selama 4 hari ini. Preliminary report itu laporan awal yang berisi fakta, apa yang ditemukan oleh saya, Basarnas, semua potensi yang ada di sana, nemu apa, itu kami masukkan dalam laporan. Itu 30 hari. Kemudian laporan final itu IQ merekomendasikan 12 bulan. 12 bulan. Ya, tetapi apabila masih ada pengetesan komponen, biasanya lebih. Tapi kami berusaha 12 bulan itu akan kami selesaikan. Karena ini juga melibatkan warga negara asing. Karena ada warga negara asing yang terlibat dalam kecelakaan, maka negara-negara yang warganya menjadi korban itu berhak untuk ikut dalam investigasi, tetapi sebagai bukan sebagai mengenali. Itu Pak di IQ namanya expert. Ya, nah expert itu nanti akan mengenali ini jenazahnya siapa. Nah, untuk negara pembikin pesawatnya, kemudian negara pembikin mesin, kemudian negara yang nanti kalau kita mintain bantuan, misalnya KNKT nggak bisa baca ini black box-nya ini, kita minta bantuan ke Australia, ke Singapura, ke Amerika, mereka juga berhak untuk ikut serta dalam investigasi. Negara kita terbuka, maka ketika mereka memberikan penawaran fasilitas, kita minta bantuan, mereka berhak dan kita fasilitasi mereka untuk ikut serta dalam investigasi. Dan itu umum di dalam dunia internasional. Karena nanti saya juga harus berkomunikasi dengan rekan-rekan engine, manufaktur, ini engine-nya tipenya apa, informasinya apa. Itu nanti negara yang membuat mesin itu juga ikut dalam investigasi. Kira-kira itu jangka waktunya kita usahakan setahun. Tetapi biasanya akan lebih karena pengetesan komponen, pemeriksaan itu lama. Jadi itu nanti akan kita kelola. Harapan kami ya dalam jangka waktu 12 bulan itu sudah
terbitkan laporan secara resmi. Bapak nanti akan sebagai operator akan mendapatkan laporannya, dan sebetulnya kalau teknisnya 30 hari sebelum kami terbitkan publikasikan ke masyarakat, Bapak kami akan mintain opini apakah ada fakta yang keliru, nama pilotnya barangkali salah, umurnya salah. Kami akan beri kesempatan Bapak untuk memeriksa data dan faktanya. Nanti kembalikan kami sudah benar semua, kami akan terbitkan untuk dibaca masyarakat. Nanti akan tersedia di website KNKP, atau kalau misalkan Ketua KNKP merasa bahwa ini adalah kasus yang signifikan, dia akan membuat semacam media release atau press conference. Itu nanti tergantung Ketua KNKP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.